peserta didiknya. Nah, itu maksudnya gitu Bapak sekalian ya. Oke. Nah, kalau kita bicara peserta didik tidak asing lagi karena peserta didik itu sebetulnya kan dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ya, Undang-Undang Sidiknas ya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Sidiknas. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Peserta didik adalah anggota masyarakat jelas ya, yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran itu sebuah wahana yang dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mengembangkan diri. Lah mengembangkan diri itu mengembangkan apanya? Mengembangkan ya kecerdasan intelektualnya, mengembangkan kecerdasan emosinya, mengembangkan kecerdasan spiritualnya, nah, gitu ya, mengembangkan kecerdasan sosialnya, nah, misalnya gitu, ya, gitu, mengembangkan ilmu dan teknologi, nah, yang sedang dipelajari, ya, ilmu sains, ilmu pengetahuan dan teknologi itu beda, tapi saling berkaitan, meskipun beda tapi berkaitan. Tidak mungkin ada teknologi ketika tidak ada sains, ketika tidak ada ilmu pengetahuan. Karena teknologi itu adalah implementasi dari ilmu pengetahuan. Ya, yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis. Jadi jalur, ada istilah jalur, ada istilah jenjang, ada istilah jenis. Kalau kita bicara jalur, mesti jawabnya formal ataukah non formal, ya. Bicara jalur, formal ataukah non formal. Kalau kita bicara jenjang, ya, jenjang, ya. Kalau kita bicara jenjang, ya mesti ada jenjang sekolah dasar, jenjang sekolah menengah, pertama, jenjang sekolah menengah. Jenjang pendidikan tinggi, kan begitu kalau bicara jenjang. Kalau kita bicara jenis pendidikan, macam-macam. Kalau di perguruan tinggi, jenis perguruan tinggi itu ada universitas, ya, ada akademi, ada institut, ada politeknik, ya, gitu, ada sekolah tinggi, ya. Itu di perguruan tinggi. Tapi kalau jenis, ya, pada satuan pendidikan dasar dan menengah, ya, jenisnya, jenis pendidikan itu ada jenis pendidikan akademik, ada jenis pendidikan vokasi, gitu ya. Ada jenis pendidikan vokasi, ada jenis pendidikan akademik. Gitu ya. Ya, jenis pendidikan vokasi itu seperti SMK, itu jenis vokasi. Kalau jenis pendidikan akademik ya seperti SLTA, ya. SMP sederajat, tapi kalau di jenjang menengah itu ya SMK itu kategori, ya, jenis pendidikan, ya, di tingkat SLTA yang sifatnya adalah vokasi, vokasional, ya. Kalau di perguruan tinggi ada jenis pendidikan akademik, ada jenis pendidikan vokasi, gitu ya, di perguruan tinggi. Ada akademik, ada vokasi, ada jenis pendidikan profesi, gitu. Kalau di perguruan tinggi. Kalau jenis pendidikan akademik, misalnya sarjana, jenjang program sarjana, program magister, program doktor, itu akademik. Kalau katakanlah jenis pendidikan vokasi, ya diploma. Diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4. Vokasi. Lalu ada profesi. Kalau Pak Hartono ini profesinya bimbingan dengan saya, ya. Profesi. Ada yang profesinya psikologi, ada yang profesinya insinyur, ya. Gitu. Ini macam-macam ini kalau bicara. Jadi tapi kata kuncinya peserta didik itu adalah anggota masyarakat, ya, yang sedang berusaha
mengembangkan potensi. Karena sedang berusaha, maka butuh pertolongan. Termasuk pertolongan guru. Istilahnya bantuan guru. Nah, ya, tentu guru profesional. Gitu. Ini saya kira sudah nggak asing lagi. Nah, peserta didik sebagai individu itu mempunyai karakteristik yang bermacam-macam dari berbagai perspektif sudut pandang. Ya. Dilihat dari bakatnya beda-beda antara yang satu dengan lain. Beda-beda itu bukan berarti menghilangkan konsep sama, tetap sama itu ada, tetap ada sama itu. Ini, ya ada. Misalnya dilihat dari bakat, peserta didik bakatnya bisa beda-beda. Ada yang bakat numerikalnya tinggi, numerikal itu menguasai hitung-hitungan ya, seperti matematika, statistika gitu. Ada yang numerikalnya tinggi, tapi di samping dia ada yang verbalnya tinggi. Nah, ya, nah ini ada yang baru masuk, bentar ya, saya terimanya, karena kalau nggak terima nggak bisa masuk ini. Ayo masuk, siapa ini? Bu Irna ya, Bu Irna. Oke ya, saya ulangi lagi ya. Gitu. Bakatnya bisa beda-beda. Bakat itu apa? Bakat itu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Yang bentuknya potensi, bukan kinerja. Artinya orang yang berbakat itu bila dididik tentu akan mampu menunjukkan kinerjanya yang jauh lebih unggul daripada yang tidak berbakat. Nah gitu. Oleh karena itulah maka bakat seseorang peserta didik itu akan berimplikasi pada strategi pembelajaran. Gitu. Akan berimplikasi pada strategi pembelajaran. Apabila lingkungannya tidak mendukung ya anak yang punya bakat itu bisa hilang bakatnya itu. Ya. Kok hilang? Bagaimana Pak? Ya terpendam. Bakat itu kan potensi, bukan kinerja. Artinya akan bisa menjadi kinerja apabila ada usaha. Seperti pelatihan. Ini gitu. Lalu berikutnya adalah inteligensi. Ya. Inteligensi ini adalah suatu kecerdasan. Ada namanya konsepnya by Gardner ya, mengeluarkan teori multiple intelligences. Namanya multiple intelligence, diterjemahkan kecerdasan majemuk, bukan kecerdasan ganda, tapi kecerdasan majemuk. Artinya apa? Ada sesuatu yang sifatnya potensi yang bakal tidak akan menjadi kenyataan kalau tidak ada usaha. Nah, usahanya itu adalah antara lain adalah lewat sekolah pada jenjang pendidikan yang diampu oleh Anda sebagai guru. Tapi kalau konsep inteligensi itu adalah kecerdasan intelektual. Menurut Binet, awal tahun 1900-an, Binet gitu ya, kan gitu, awal tahun 1900-an, ya, tes inteligensi pertama kali itu digunakan untuk mengetes tentara Amerika yang diterjunkan pada Perang Dunia Kedua. PD2, Perang Dunia Kedua. Ternyata pada saat itu tentara-tentara sudah dites dengan tes inteligensi. Ya kan? Karena apa analisisnya? Inteligensi itu dianggap sebagai suatu variabel yang mempengaruhi kinerja tentara. Apalagi tentaranya itu ditugaskan pada medan perang seperti Ukraina dan Rusia. Kalau Anda perhatikan di video-video ya bagaimana ya kondisi ya orang yang bertugas di lapangan dalam medan perang. Ini inteligensi sangat berpengaruh terhadap keselamatan tentara-tentara itu. Mengapa? Karena setiap tentara itu
diberikan wewenang untuk mengambil keputusan yang cepat dan akurat. Bila tidak, tertembak mati. Coba Anda lihat di YouTube. Bagaimana alat dari Amerika ya, notabene adalah NATO. Bagaimana senjata yang dikirim oleh Amerika ke Ukraina itu? Namanya berbagai senjata Rusia jablas hanya beberapa menit saja. Apakah itu tank, apakah itu pesawat udara, apa itu jablas hanya beberapa menit. Coba, nyawa itu sudah lablep artinya apa? Sudah terbang setiap detik. Bayangkan. Ya, kalau sudah kondisi seperti itu. Jadi ini artinya ya bakat dan inteligensi itu sebagai variabel yang bermain, yang perlu dipertimbangkan oleh guru supaya guru itu bisa membelajarkan yang lebih maksimal. Begitu juga kepribadian. Ya, kepribadian anak itu beda-beda. Ada yang gampang tersinggung, ada yang tidak. Itu hal yang biasa sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Begitu juga minat. Minat itu apa sih? Minat itu ya kecenderungan, ketertarikan individu pada suatu kegiatan. Saya berminat olahraga, berarti saya tertarik pada hal berolahraga. Saya berminat untuk melamar misalnya. Ya, untuk melamar program studi yang saya idamkan misalnya gitu. Ya tentu orang yang berminat itu atensinya akan jauh lebih kuat daripada orang yang tidak berminat. Mungkin orang yang tidak berminat itu kalau mengalami kendala itu langsung pusing kepalanya dan memutuskan mundur, ya, mengundurkan diri. Tapi kalau orang berminat, maka mereka sikap dan perbuatannya sangat konsen terhadap agenda yang dikerjakan dan bahkan yang akan dikerjakan. Tapi kalau tidak berminat, ya gampang loyo. Gitu. Karena memangnya nggak berminat. Motivasi juga sama. Kalau individu itu nggak punya motivasi yang relevan, maka saya yakin juga sikapnya juga kurang serius. Kalau sikapnya kurang serius, maka perbuatannya terpengaruh. Begitu juga kebutuhan, needs kebutuhan. Ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan safety, rasa aman. Ya, gitu. Ada namanya kebutuhan esteem need, harga diri. Ada namanya kebutuhan aktualisasi diri. Jadi dilihat dari perspektif kebutuhan, ini adalah suatu hal yang sifatnya karakteristik ciri khas. Begitu juga dilihat dari atensi maupun nilai-nilai. Setiap pribadi tentu punya nilai-nilai yang dibangun mulai dari keluarga, yang ditanamkan oleh orang tua untuk diteruskan. Itu nilai-nilai. Value. Harapan-harapan yang dibangun mengkristal menjadi sebuah kekuatan. Ya. Ini ya. Oleh karena itulah saudara sekalian, Bapak sekalian, tentu mengelola perguruan tinggi itu harus penuh dengan kapasitas atau kecerdasan dalam membaca peluang. Bagaimana ya orang yang cerdas dalam membaca peluang, maka tentunya upaya-upayanya akan intens. Intens itu cocok, nggak terlalu sempit, nggak terlalu nggak cocok, enak dipakai. Kalau katakanlah baju itu pas enak, tapi kalau kesempitan kelonggaran menjadi tidak nyaman. Gitu. Ya. Gitu. Oke. Bakat itu apa, Bapak sekalian? Bakat adalah kemampuan khusus seseorang yang bersifat potensial. Mengapa kok potensial? Karena bakat itu bukan berarti kinerja.
Bakat itu potensi, ya, potensi, ya, bukan kinerja bakat. Yang sifatnya khusus, anak yang berbakat bermain musik, ya gampang dilatih. Anak yang berbakat bermain biola, ya gampang dilatih. Begitu juga menggunakan instrumentalia yang lain. Jadi bakat ini adalah termasuk sesuatu hal yang harus dikendalikan oleh guru SMA Sudrajat agar supaya lulusannya, outcome-nya itu mendapatkan pengakuan oleh masyarakat. Itu. Lalu minat, apa itu minat? Ketertarikan pada suatu objek. Ya. Ada sebuah teori ya yang berkaitan dengan minat, ya. Dan itu ada sebuah teori yang berkaitan dengan minat, ya. Minat karier, ya. Minat karier. Bagaimana minat kariernya? Bagaimana minat untuk mengikuti pelajarannya? Bagaimana minat ketika teman-teman profesional, pendidik profesional itu katakanlah bisa menggunakan cara-caranya agar supaya sekecil pun minat peserta didik itu harus dihargai. Karena besar itu pada dasarnya adalah kumpulan dari yang kecil. Ini sebuah kepastian. Oleh karena itulah maka meskipun menurut Anda mungkin kurang berkenan, ya, karena Anda terlalu menilai bagaimana posisi Anda sekarang ini. Tapi kalau katakanlah orang yang memiliki minat yang bagus, itu pada umumnya perilaku, sikap dan perilakunya itu lebih terakomodatif, ya, lebih terarah, nggak perlu melebihi batas. Karena melebihi batas itu dimurkai Allah, pasti. Orang yang melebihi batas, kita itu biasa-biasa saja. Ketika ada orang miskin, syukur-syukur kita bawa uang lalu kita beri sebagai sedekah. Kan gitu, biasa-biasa saja. Ini suatu konsep yang perlu kita pelihara dan sebetulnya orang tua Anda itu sudah menanamkan nilai-nilai seperti itu. Nah, kalau kita bicara teoritisnya minat, maka tentu akan melebar. Ya, dan begitu. Mengapa kok melebar? Karena minat itu sebetulnya akan terfokus pada sebuah bidang tertentu. Misalnya berminat kuliah di bimbingan konseling, berminat kuliah di S2 teknologi pendidikan, berminat kuliah di S3 pendidikan. Misalnya. Jadi semua itu saudara sekalian adalah suatu potensi, ya. Bukan kinerja. Nah, kalau bicara konsep inteligensi malah ngeri, karena konsep inteligensi itu bisa dalam arti kecerdasan tunggalnya itu, ya, gitu kurang maksimal. Kecerdasan tunggal itu apa ya? Kecerdasan siswa SMP, SMA, SD, TK. Gitu. Lawannya apa? Lawannya multiple intelligence, kecerdasan bukan tunggal, ya, jamak, ya. Nah, gitu. Ya, tapi Gardner menggunakan istilah majemuk, multiple intelligence diartikan kecerdasan majemuk. Ya. Berarti inteligensi juga merupakan karakteristik psychology, ya. Personality, kepribadian. Ya. Kepribadian juga sama, akan dibangun dari motivasi yang ditimbulkan oleh hal-hal yang mampu mendorong perilaku mahasiswa, perilaku peserta didik, perilaku guru itu jauh lebih maju bila kita bandingkan dengan kemarin. Jadi hari ini lebih baik daripada kemarin, hari besok lebih baik daripada hari ini.
Kalau begitu, Bapak sekalian, maka kinerja kita sebagai pendidik profesional tentu akan lebih maju. Kan gitu. Dan personality orang itu sangat unik. Tidak bisa ditunjukkan secara terbuka. Ya. Karena sangat unik, maka kalau kita bicara kepribadian individu itu, ya dapat dideteksi meskipun dengan bantuan instrumen psikologi, tapi saya kira juga perlu dilihat, dikaji dari sisi akademiknya. Ya, ini akan terlihat pada masing-masing peserta didik sebagai individu. Berapa ini bicara ya kepribadian, bicara kecerdasan tunggal, kecerdasan majemuk, lalu bicara minat, ya lalu bicara bakat. Siapa itu? Ya, dari sini dulu mungkin saya suka ini dialog ya. Mungkin silakan saya hentikan dulu ya. Oh, kakak dialog. nih, kakak. Nah, ya. Dialog. Silakan. Saya catat namanya siapa, NIM-nya siapa ya. Dialog dulu. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Tapi yang penting Anda mampu menunjukkan sikap dan upaya yang maksimal. Masalah berhasil tidak lulus dan tidak itu urusan belakang. Tapi yang penting bagi saya adalah Anda mempunyai minat, mempunyai semangat yang kuat agar supaya Anda itu bisa ya memiliki peluang kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya. Baik di jenjang sarjana, jenjang magister, jenjang doktor, atau di jenjang vokasi, kalau nanti profesi, dan seterusnya. Itulah saudara sekalian gambaran. Meskipun belum selesai ya, tapi saya lebih condong mendengarkan bagaimana respon Anda. Tentu nanti pada akhir kuliah, Pak Artano akan menjelaskan tugasnya seperti apa. Pokoknya kalau Anda bisa duduk dengan bagus, lalu berlatih, ya Allah tidak ada masalah. Oke, dari sebelah kiri dulu Pak Firdaus. Monggo Pak Firdaus. Poin-poin saja Pak Firdaus ya, poin-poin saja. Ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, dari poin-poin tentang karakteristik peserta didik tadi ada kecerdasan, ada minat dan bakat dan lain-lain. Nah, ini Pak, sekarang ini Bentar, tolong yang teman-teman yang lain di-off-kan saja biar Pak Firdaus. Biar Pak Firdaus dulu yang bicara, teman-teman lain di-off-kan saja supaya suaranya tidak mantul. Silakan Pak Firdaus. Baik Pak. Intinya begini Pak. Sekarang ini kami di lapangan sering menemui, apalagi sekarang era zonasi Pak ya. Di sekolah SMA itu kan kalau zonasi ini memang betul-betul murni dari jarak ya. Nah, ketika jarak di sini tentu tidak ada seleksi secara akademis yang detail, tapi memang langsung masuk lah ya kalau rumah dekat. Ya. Nah, ini pada akhirnya di sini kita jumpai banyak anak-anak yang kita mapping itu punya intelijensi yang rendah ya. Low learning, pembelajaran yang lambat sekali menangkap ini, dan ironisnya sulit ya untuk menangkap yang diajarkan, dan pada outputnya ya dari hasil nilai bahkan dari 15 mapel bisa semuanya di bawah KKM. Nah, itu kecenderungan itu cukup banyak kita jumpai saat ini. Nah, kira-kira nanti bagaimana Pak untuk mengatasi ini, dalam strategi apa yang harus kita lakukan? Karena ini kan pastinya juga
banyak sekali juga yang ya di antara sebagian juga ada yang berkualitas dan lain sebagainya. Imbasnya juga sisi lain itu dari kemampuan intelijensia akhirnya berimbas pada perilaku, Pak. Nah ini yang Ya. jadi masalah di sana. Oke, itu saja Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Bu Dewi, monggo Bu Dewi Sinta. Ya Bapak, terima kasih. Kalau dari saya berpendapat untuk terutama untuk anak-anak baru ya, saya mengajar di SMP, jadi untuk kelas 7 itu untuk mendapatkan atau mengetahui bagaimana minat mereka, kemudian bagaimana mereka condong ke pengajaran yang bagaimana, itu ajaran saya sendiri itu agak kesulitan kalau tidak dibantu dengan BK. Nah, sementara menunggu BK sendiri meneliti satu persatu itu kan agak lama begitu karena muridnya banyak. Nah, itu kalau saya mungkin bisa bertanya, kira-kira cara apa yang paling cepat untuk kita bisa tahu sehingga kita bisa memberikan materi yang benar-benar sesuai dengan anak-anak, sesuai dengan minatnya mereka, sesuai dengan kesiapan belajarnya mereka dan sebagainya. Itu Bapak, terima kasih. Oke ya, saya jawab dulu ya dari Pak Firdaus dan Bu Dewi Sinta ya. Pak Firdaus, tentu anak yang intelijensinya rendah mempunyai sifat yang berbeda dengan anak yang intelijensinya tinggi. Itu. Anak yang intelijensinya tinggi itu biasanya cenderung inovatif. Sedangkan anak yang intelijensinya rendah itu tidak inovatif. Itu. Tidak kreatif. Anak yang intelijensinya tinggi itu lebih kreatif. Cara berpikirnya itu tidak linier. Orang kreatif itu cara berpikirnya tidak linier, tidak lurus. Orang kreatif itu cara berpikirnya adalah zigzag, ya, zigzag. Itu orang kreatif. Ya, mereka suka mempelajari sesuatu yang baru. Mereka suka menemukan sesuatu yang baru. Itu orang-orang kreatif. Mereka tidak suka diam. Mereka suka melakukan secara terorganisir. Nah, gitu. Misalnya, ya, diawali dengan berangkat dari minat. Minatnya apa? Minatnya apa? Apakah punya minat ke arah verbal, punya minat ke arah numerikal, punya minat ke arah verbal dan numerikal, punya minat ke arah teknik, punya minat ke arah kesehatan dan sebagainya, atau ke arah ekonomi, bisnis. Jadi Pak Firdaus tegasnya guru harus memilih strategi yang cocok dengan kecerdasan anak-anak. Anak-anak yang tidak cerdas, ya pendekatannya itu diulang-ulang, caranya ngajar. Diulang-ulang. Tapi kalau anak itu cerdas, diajari dengan mengulang-ulang, gak senang dia. Oleh karena itu strateginya sebaiknya adalah pengelompokan kelas itu. Ya, pengelompokan kelas paralel itu mestinya harus dasarkan pada data-data yang bersifat karakteristik peserta didik. Misalnya dasarkan pada hasil tes intelijensi, pengelompokan siswa, juga didasarkan pada tes minat. Itu sebuah strategi Pak
Firdaus. Jadi strategi itu Pak adalah sebuah siasat yang dilakukan oleh guru supaya guru itu berhasil dalam menyelenggarakan proses transformasi pendidikan melalui pengajaran tadi, melalui pembelajaran yang mendidik. Itu sebuah strategi gitu Pak. Sehingga anak-anak yang intelijensinya rendah tentu tidak bisa dicampur dengan anak-anak yang intelijensinya tinggi. Mengapa? Karena karakteristiknya anak yang intelijensinya rendah dengan tinggi itu beda. Yang rendah gampang stres. Yang intelijensinya rendah itu gampang stres. Tidak cocok disuruh mempelajari akademik, nggak cocok. Mereka lebih menyukai hal-hal yang praktis dan simpel, maksudnya sederhana. Mereka tidak bisa berpikir secara abstrak. Sebuah model pemikiran yang tanpa ada barangnya. Justru sebaliknya mereka itu lebih senang belajar konkret gitu loh. Itu anak-anak yang inteligensinya relatif rendah gitu. Nah, seperti gitu Pak. Firdaus strategi yang itu kalau memang ini sulit diterapkan karena semuanya tergantung pada manajemen sekolah. Tapi kalau Anda sebagai kepala sekolah ya bisa melakukan. Karena saya kira di sekolah itu kan kepala sekolah yang mewarnai. Mewarnai dalam arti kebijakannya tergantung gayanya kepala sekolah. Ilmunya kepala sekolah. Pengalamannya kepala sekolah. Idealnya kepala sekolah itu ya orang yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada teman-temannya. Pengalamannya jauh lebih unggul daripada teman-teman. Idealnya gitu loh. Idealnya sehingga ya dengan model seperti itu maka anggotanya itu tentunya akan jauh lebih tertib karena kepala sekolahnya itu senior. Nah gitu. Nah, coba guru-gurunya tua-tua, kepala sekolahnya junior, oh repot ini. Kepala sekolahnya golongan 3B, gurunya 4C, 4D, ya repot ini. Nggak bisa. Setahu saya nggak begitu pendekatan. Setahu saya itu namanya kepala sekolah itu ya mestinya diambilkan orang yang ilmunya cukup, pengalaman dan senior. Karena kepala sekolah itu mempunyai visi engarso sung tulodo di depan. Sebagai contoh, ing madya mangun karso di tengah membangun semangat anggota. Tuturi handayani tindak tanduknya itu berpengaruh pada anggota. Tuturi handayani kan gitu. Tindak tanduknya, sikapnya berpengaruh pada anggota, nilai-nilai yang dibangun berpengaruh pada anggota, perbuatannya berpengaruh pada anggota. Gitu loh. Ya, namanya kepala sekolah itu mesti gitu. Ini kan teorinya Ki Hajar Dewantoro kan. Tuh ya. Jadi seperti itu. Bu Sinta, ya. Tolong diulangi lagi, Bu. Secara singkat saja, Bu. Tadi. Iya, Pak. Ya, kami tahu kalau misalkan ketika masuk kan mesti anak-anak dites diagnostik begitu ya. Tapi kan itu kadang-kadang tidak bisa mencerminkan karena anak-anak mungkin kadang-kadang tidak tahu apa yang dimaksud, mungkin atau menjawabnya juga asal-asalan. Nah, sementara kalau kita menunggu dari pihak BK itu untuk meneliti anak satu persatu kan sepertinya 1 semester baru selesai begitu. Ya, oke, Nah, oke. bagaimana cara kita yang lebih efektif untuk benar-benar bisa memisahkan, memilah minat apa dan sebagainya, kesiapan belajar, kemudian ya tergantung kepandaian anak juga, kemampuan Ya, anak oke, itu oke. untuk bisa memberikan materi dengan lebih baik. Oke, Bu. Makasih, Bu. Jadi begini, Bu Dewi. Kerjanya guru itu sebetulnya menggunakan metode bersiklus. Metode bersiklus. Artinya apa? Anda itu harus membuat planning dulu. Planning itu apa itu? Perangkat pembelajaran. Nah, sebelum Anda itu membuat perangkat pembelajaran, kan tentu melakukan need assessment.
Apa need assessment? Pengukuran kebutuhan. Apa itu? Kebutuhan bisa didik, permasalahan bisa didik, gaya belajar bisa didik. Kalau Anda sudah melakukan need assessment, tentu Anda itu tahu apa kebutuhan bisa didik, apa keinginan bisa didik, apa karakteristik bisa didik. Lalu direspon ke dalam bentuk perangkat pembelajaran. Gitu loh. Teorinya begitu. Sehingga itu namanya planning. Jadi planning itu didasarkan pada hasil need assessment, analisis kebutuhan. Planning. Planning apa itu? Perangkat pembelajaran. Karena kurikulumnya kan sudah ditentukan. Ya kan? Kurikulumnya kan sudah disepakati melalui musyawarah, melalui workshop gitu. Ya kan, kurikulum yang disusun oleh lembaga pendidikan melalui workshop, melibatkan guru-guru. Gitu Bu, bersiklus. Lalu setelah dibuat perangkat pembelajaran yang cocok dengan need assessment, hasil assessment dilaksanakan, implementing, dilaksanakan. Lalu diamati, dievaluasi. Ya, dievaluasi. Kira-kira implementasinya itu sudah sejauh mana, melibatkan tim guru. Makanya perlu dibuat pedoman pengamatan untuk mengamati bagaimana guru pembelajaran itu mengimplementasikan perangkat pembelajaran. Sehingga nanti ada refleksi, ditemukan kekurangan-kekurangan dalam implementasi rencana. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, dari kekurangan-kekurangan yang teridentifikasi itu tentu guru itu punya solusi, namanya tidak lanjut. Contoh misalnya, oh ternyata setelah dievaluasi, banyak anak yang hasil belajarnya jauh di bawah rata-rata. Keputusan apa? Perlu remedi. Kan gitu, remedi apa? Remedial teaching. Nah, mengapa? Lah, lebih dari 60% nilai anak di bawah rata-rata kelas. Tapi sebaliknya ketika hasil evaluasi menunjukkan bahwa prestasi akademik bisa didik itu jauh tinggi dalam arti jauh di atas rata-rata. Maka berarti ini hasilnya lebih efektif. Sehingga tindak lanjutnya adalah dipertahankan dan ditingkatkan. Ya toh? Oke, ini sudah baik mencapai target. Apa tindak lanjutnya? Dipertahankan dan ditingkatkan. Tapi kalau sebaliknya, tindak lanjutnya diganti metodenya. Gurunya dilatih, ditatar, dilatih, diadakan workshop, pelatihan guru. Karena rupanya gurunya kurang menguasai strategi pembelajaran. Apalagi strategi pembelajaran berbasis sekarang. Jadi Bu, enggak usah nunggu BK Bu. BK tugasnya Bu, sama saja. Guru BK tugasnya adalah menyusun program BK berdasarkan hasil assessment. Melaksanakan pelayanan-pelayanan BK. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan BK. Dan dari hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan BK ditindaklanjuti. Yang salah apanya, yang unggul apanya, yang unggul dipertahankan, yang kurang ditingkatkan gitu loh. Seperti gitu caranya Bu. Sehingga guru pembelajaran tidak perlu tergantung pada guru BK karena guru BK itu cara bekerjanya berbeda dengan pembelajaran yang mendidik. Jadi yang dimaksud pembelajaran itu Bu Dewi, pembelajaran yang mendidik. Yaitu proses pembelajaran yang diukur 3 hal. Apa yang diukur? 3 aspek yang diukur. Yang mengukur 3 aspek. Aspek pertama adalah hard skill. Hard skill itu penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, berarti menguasai materi pelajaran, itu hard skill. Soft skill, menguasai keterampilan. Berarti menguasai cara-cara
penggunaan mata pelajaran sehingga menjadi sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu nurture effect, pembentukan karakter. Nah, ini yang banyak dilupakan oleh orang, pembentukan karakter ini. Sehingga bangga jadi dokter, tapi karakternya tidak mumpuni. Sehingga ketika jadi dokter, nguber kekayaan yang sebesar-besarnya. Apalagi dokter objin. Dan sering terjadi masalah di lapangan karena melakukan tindak pidana. Contoh, melayani pengguguran janin. Ini melanggar, di Indonesia kan merupakan melanggar tindak pidana. Kalau di Cina tidak, sudah diperintah undang-undang begitu ibu rumah tangga hamil kedua ya digugurkan. Karena Cina kebijakan lain dengan di Jepang. Kalau di Jepang, ibu rumah tangga melahirkan bayi malah dibayari uang, malah dikei duit. Jepang itu, kalau nggak percaya silakan saja ke Jepang. Saya sudah 2 kali ke Jepang. Beda. Mengapa? Karena penduduknya Jepang menyusut. Tiap tahun itu malah menurun. Lucu toh, penduduknya tambah kurang setiap tahun. Nanti lama-lama habis lah. Makanya Jepang membuat program begitu, menghargai ibu rumah tangga yang tidak kerja, yang nganggur di rumah, yang tugasnya itu antara lain adalah hamil lalu melahirkan anak. Sangat dihargai di Jepang, malah diberi uang. Jepang butuh penduduk. Tapi di Cina enggak bisa, Bu. Begitu punya anak 1, anak kedua digugurkan. Itu Cina. Silakan aja dicek di Cina. Karena Cina itu penduduknya paling besar di dunia itu. Tiongkok itu ya. Gitu. Beda. Oleh karena itulah Bu Dewi, itu strateginya. Jadi strateginya adalah bersiklus ya. Membuat perangkat pembelajaran sebagai respon dari hasil need assessment, kebutuhan siswa, materi pelajaran berdasarkan kurikulum. Lalu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik tadi gimana, anak-anak ini gimana. Kalau yang atensinya kurang, maka sering menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan anak-anak. Karena atensinya kurang, gunakan metode pembelajaran yang melibatkan anak-anak. Misalnya apa? Presentasi. Nah, gitu. Anak-anak kalau sudah begitu kan lalu mengerjakan salah ya apa-apa. Nah, gurunya ini yang membetulkan. Jadi anak yang salah jangan dihina. Namanya belajar kok disuruh betul. Kalau begitu nggak butuh guru lah. Justru semakin banyak yang salah semakin baik. Mengapa? Itu justru fungsi gurunya kelihatan. Kebutuhan guru kelihatan. Kalau anak pintar nggak butuh guru lah. Hanya butuh tutor saja lah. Logikanya gitu. Berarti digunakan model lah. Nggak butuh guru. Cukup tutor saja. Nah ini. Kenyataannya di dunia nggak ada yang begitu. Di Jepang ya butuh guru, di Cina juga butuh guru, di Taiwan juga butuh guru, di Malaysia butuh guru, di Brunei Darussalam butuh guru, di India butuh guru, di Turki butuh guru. Semuanya butuh. Mana ada negara yang butuh guru? Ya. Jadi guru itu tidak bisa digantikan dengan teknologi. Gitu Bu. Bersiklus caranya. Tidak perlu mengandalkan guru BK. Guru BK punya job yang berbeda dengan guru pembelajaran. Karena tugasnya guru BK itu adalah melakukan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik melalui layanan BK. Contoh konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, layanan konsultasi, kan gitu, layanan home visit, layanan konferensi kasus, layanan instrumentasi BK, layanan himpunan data, layanan jejaring, layanan bimbingan teman sebaya. Guru BK punya tugas sendiri, Bu. Tujuannya membantu supaya anak-anak itu yang bermasalah itu segera bisa menyelesaikan masalahnya. Karena kalau anak-anak bermasalah itu terganggu mengikuti pembelajaran. Syaratnya anak bisa pembelajaran yang sehat itu harus terbebas dari masalah. Gitu.
Jangankan anak-anak yang bermasalah, guru saja yang bermasalah. Sepedanya terganggu kerjanya kok. Guru, mohon maaf, dalam situasi akan cerai dengan suaminya, dia terganggu mentalnya, gitu loh, dia terganggu. Ketika nanti nyopir kadang-kadang terganggu, suka nutul nyopir. Kenapa? Gak konsentrasi. Kadang-kadang dibeli dari belakang, gak konsentrasi masalahnya. Masalahnya apa? Rekting kanan, dek malah belok kiri. Jadi yang belakang, bisa terjadi seperti gitu itu. Mengapa? Karena punya masalah. Itulah manusia punya masalah itu hal yang biasa. Itu, ya. Jadi gitu Bu Dewi ya, gitu ya. Ya Pak, siap. Terima kasih. Bu Eni sekarang, monggo Bu Eni. Singkat-singkat saja Bu Eni. Bu Eni. Ya. Baik, Bapak, terima kasih waktunya. Ya. Materi hari ini sangat menarik sekali. Begini Bapak, tadi dijelaskan tentang bakat dan berhubungan dengan intelijensi. Nah, ini saya sekedar cerita kenyataan di lapangan. Saya punya murid Bapak, tadi yang dinamakan bakat kan dia punya kelebihan ya Pak, keunggulan. Tadi contohkan ada bermain biola. Nah, saya di sini ada siswa itu menurut saya punya bakat Pak, di bidang non-akademik. Nah, seperti olahraga di panjat tebing, futsal, dan mungkin juga ada di marching band seperti itu. Nah, dia sering menjuarai tingkat kota maupun sampai tingkat nasional. Nah, tetapi di sini dalam bidang akademik yang saya ajarkan di kelas Bapak dan juga termasuk sharing dengan guru-guru mapel lain, dia karena kita ada KKM Bapak, jadi nilainya itu cenderung masih di bawah KKM, jadi masih kurang, dan kita juga selalu berusaha mengadakan remedi dan remedi. Nah, kalau menurut saya pribadi Bapak, saya tidak mengatakan anak ini lemah dari segi intelijensi karena dia punya keunggulan yang lain, nah, punya sesuai dengan bakatnya itu tadi. Nah, untuk solusi ini Bapak ya, yang saya tanyakan, bagaimana solusinya supaya anak ini bisa imbang antara akademik dengan yang non akademik tadi? Apakah ada solusi atau menurut Bapak bagaimana? Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, memang sering terjadi itu, tidak hanya di sekolah tapi juga di perguruan tinggi. Gitu, ada mahasiswa yang konsentrasinya ke akademik terlalu tinggi. Tapi ada mahasiswa yang konsentrasinya ke ekstrakurikuler terlalu tinggi. Gitu. Lalu kalau saya amati kinerja akademiknya, anak-anak yang konsentrasi ke ekstrakurikulernya terlalu kuat, akademiknya terganggu. Beberapa mata kuliah tidak lulus, bolak-balik balainnya. Tapi Bu, soft skill-nya 4C-nya itu kuat. Ya. Saya komunikasinya kuat. Ya. Itu yang ekstrakurikuler itu. Kemudian kreatif thinking-nya lebih kuat dalam menghadapi masalah karena terlatih. Dia terlatih melakukan berbagai kegiatan. Kreatif thinking-nya lebih bagus. Suka ada inisiasi. Bahkan komunikasi dengan pihak eksternal itu lebih dewasa. Dibandingkan dengan anak yang getu maca buku ae. Ora wani ngomong. Ya toh? Kalau nggak terinjak saja nggak berkata. Nggak bunyi, iya Pak. Nggak bunyi, itu biasa. Idealnya Bu, antara ekstra dan akademik itu imbang. Seperti gini, jasmani rohani. Ya. Nah, keserasian dalam jasmani dan rohani. Keserasian urusan dunia dan akhirat itu imbang, itu idealnya. Tapi untuk bisa menjadi ideal itu nggak gampang, itu seni gitu loh. Oleh karena itu guru mendorong, caranya mendorong agar supaya akademik juga tidak tertinggal, tapi non akademik itu juga butuh untuk meningkatkan soft skill dalam berbagai bidang, terutama 4C, communication, collaboration, creative thinking, lalu critical thinking dan creative thinking gitu. Itu butuh juga. Itu yang dijaga Bu ya sedok imbang lah, diatur.
Itu yang ideal, Bu. Karena non-akademik itu juga penting dalam membentuk jati diri sebagai individu yang pada hakikatnya sebagai makhluk sosial, pada hakikatnya sebagai makhluk pribadi, pada hakikatnya sebagai makhluk berbudaya, dan pada hakikatnya sebagai makhluk religius. Itu hakikat manusia yang nggak bisa dipungkiri, Bu. Iya. Jadi kan guru ya mendorong supaya seimbang lah, meskipun sulit tapi bisa. Itu, Bu. Sulit tapi bisa. Ya, terima kasih Bu Eni. Pak Rizky, gimana Pak Rizky? Kita pembimbing dan selalu memotivasi nih Bapak. Betul, ya, tugasnya guru kan begitu. Makanya definisi guru itu kan, guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, menilai, mengarahkan. Kan gitu ya, itu. Iya, baik. Gitu. Ya toh? Iya kan, mengevaluasi kan gitu tugas utamanya. Pak Rizky, monggo Pak Rizky. Terima kasih Bapak. Ini Pak Rizky. Ya, terima kasih Pak Hartono atas waktunya. Pertanyaan saya Pak, ini kan kalau di sekolah di Surabaya itu kelasnya kelas besar Pak ya. Untuk memenuhi individual differences itu susah. Biasanya kita melakukan pengelompokan Pak. Bagaimana batasan irisan kebutuhan peserta didik itu bisa terpenuhi Pak? Karena individual differences-nya anak-anak kan berbeda-beda. Bagaimana sebagai guru kita wise terhadap pengelompokan anak yang menampung individual differences yang berbeda-beda. Terima kasih Pak. Ya Pak Rizky, tergantung sekolahnya Pak. Unipa punya sekolah SMA ITP. Satu kelas hanya 20 sampai 22. Namanya SMA ITP. SMA Intensif Taruna Pembangunan. Terakreditasi A. Itu Pak di komplek. Dia di sebelah saya itu ada sekolah SMA ITP itu. Unipa ya, punya sekolah SMA ITP. Jadi, tapi Pak, ujung-ujungnya SPP-nya agak naik sedikit. Karena satu kelas hanya 22. Enak Pak, gurunya nggak terlalu soro Pak. Kalau menurut standarisasi PPG itu 32. Nggak boleh lebih dari 32. Standarisasi PPG. Jumlah peserta didik satu rombel paling banyak 32. Tapi biasanya sekolah-sekolah negeri yang zaman dulu, zaman anak saya dulu sekolah di SMA komplek itu 45 sampai 49. Ya toh? Anak saya pasti les, pasti itu. Les, gak cukup dengan gurunya. Les di Ganesha Operation ya. Katanya kalau Ganesha Operation itu GO itu diajari dulu sebelum guru mengajari di kelas itu diajari dulu di GO sehingga ketika nanti pelajaran di kelas sudah mudeng karena sudah belajar lebih dulu gitu. Itu lancar ternyata. Nah itu begitu sehingga GO kursusnya di GO lebih dulu ngajari daripada gurunya gitu loh. Jadi nanti ketika gurunya ngajari ngelinding Pak, sudah ngerti kan? PR ketaka. Sehingga masuk SNPTN ya lancar. Semuanya SNPTN. Kuliah dengan harga murah di Fakultas Kedokteran. Enggak repot-repot. Karena caranya begitu. Ya, kursus dulu di GO karena GO itu mendahului ngajari daripada guru di kelas. Sehingga ketika pelajaran ngerti, tinggal mendengarkan sotok miring-miring titik, paham, ngerjakan soal lancar. Karena sudah belajar lebih dulu gitu loh, Pak, teorinya, Pak. Itu namanya memanfaatkan hukum belajar dari aspek kesiapan. Orang yang lebih siap, lebih cepat proses belajarnya daripada orang yang belum siap. Kan biasa teori behavioristik itu. Gitu saja Pak Rizky, ya. Gampang aja Pak. Itu Pak caranya Pak. Kalau memang ideal, ya 32 standarisasi PPG, pendidikan profesi guru. Kalau Unipa 20 sampai 22 SMA ITP, begitu juga saya menemukan SMA di wilayah ini. Majen Supono terus masuk itu loh. Namanya SMA apa ya? Saya pernah ngetes psikologi di situ. Saya lupa SMA-nya SMA apa. Itu hanya 18 Pak, bayaran mahal. Dan semua anak dijemput sopir.
gurunya naik demo saja, siswanya dijemput supir, Pak. Serius, Pak. Namanya SMA Gloria. SMA Gloria namanya ya. Betul Gloria. Kok Gloria ya? Saya lupa. J Pak, Gloria 1. Betul ya Gloria ya lah. Ya, temanya Bu Dewi. Lah iyo. Jadi gurunya naik demo, siswanya dijemput supir. Betul loh, saya ngetes psikologi di situ kok. Pada saat itu. SMA Gloria, Pak. Siswanya dijemput supir, Pak. Gurunya yo naik becak, naik demo biasa lah. Itu kondisinya, Pak. 18 satu kelas. Bayarnya larang, Pak. Nah itu. Gitu saja Pak Rizky. Tapi kalau panjenengan di SMA negeri ya standarisasi di SMA negeri oleh dinas pendidikannya masing-masing. Kalau SMA kan dikendalikan oleh wilayah Jawa Timur kan, sama SMK ya. Kalau SMP SD kan dikendalikan oleh dinas pendidikan kota kabupaten ya. Gitu ya. Sesuai undang-undang. Gitu Pak Rizky. Terima kasih. Semakin banyak siswa semakin kompleks Pak. Semakin sedikit semakin gampang, tapi biayanya mahal. Bu Ari, Bu Ari, gimana Bu Ari? Singkat Bu Ari. Bu Ari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Di sini tadi Bapak menyampaikan bahwa harusnya idealnya kan siswa yang IQ rendah dengan siswa yang IQ tinggi kan tidak boleh disamakan gitu Bapak nggih. Ya. Nah, di sini di sekolah saya itu Bapak sebelum dimulai tahun ajaran baru kan ada tes diagnostis untuk mengetahui IQ dan juga gaya belajarnya. Ya. Nah, setelah itu ditemukan beberapa siswa yang IQ-nya itu kategori borderline Bapak atau sangat rendah. Ya. Nah, di sini arahan dari Dinas Pendidikan kami itu tidak boleh disendirikan. Siswa-siswa ini tidak boleh disendirikan sehingga masuk ke kelas reguler Bapak. Nah, di sini yang saya amati akhirnya siswa yang borderline ini, yang IQ-nya borderline, apa nggih? Istilahnya orang Jawa itu pupuk bawang nggak nih Pak? Nggih, di kelas itu jadi pupuk bawang. Nah, di sini yang saya tanyakan ke jenengan, bagaimana teknisnya Bapak agar siswa dengan IQ borderline ini bisa mengaktualisasi dirinya dengan optimal, ngonten Pak? Iya Bu. Ini Bu. Bu Ari. Nggih. Iku padha karo ngene. Ya apa Pak Artono carane? Gak duwe dhuwit iso tuku sedan. Ngono angel iki. Nggih. Ya Bu ya. Jadi gak punya uang harus membeli sedan Honda Accord. Harus membeli mobil Pajero, tapi gak ada duit. Angel Bu. Teori ngono Bu. Ya bagaimana pasangan suami guru yang penghasilannya antara istri dan laki-laki itu 1 bulan itu maksimal 6 juta, lalu membeli rumah di depan UPN, namanya perumahan Neo Medayu, Eko Medayu. Lah cicilannya di atas 7 juta, kayak iso Bu. Lah gajine suami istri mek 6 juta, larang wedok. Lah itu rumahnya dijual 1 ya, 1 miliar koma. Kayak iso Bu. Ngono Bu cara artinya begini Bu, harus kita sadari bahwa anak yang borderline itu cara belajarnya memang terbatas, kapasitas belajarnya terbatas. Itu intinya. Sama saja begini, Pak Artono, kami ini kan pasangan suami istri, jadi guru. Kami ini pegawai negeri Pak Artono, PNS P3K, tapi masih golongan 3A. Kan gitu, gajinya sekian Pak Artono suami istri. Lalu dituntut istrinya minta, gak Mas, pokoknya aku njaluk bukan mobil, gak iso Bu. Iya kan, gak iso. Dari mana uang beli mobil? Mobilnya paling gak Innova ya. Innova tahun 2022. Sing diesel ya Mas. Misalnya. Paling gak ya tipe G lah.
artinya standar. Ya. Gak bisa Bu, artinya orang cara berpikir tidak logis. Jadi gini Bu, pikiran logis itu. Orang yang borderline, orang yang di bawah rata, cara belajarnya terbatas. Kapasitas belajar terbatas. Orang yang cerdas, kapasitas belajarnya kuat. Itu logis Bu. Orang yang sosial ekonominya tinggi, naik Pajero, logis. Ngono Bu. Orang yang ekonominya itu menengah ke bawah, kredit motor Honda Beat, logis. Mengapa kok logis? Karena 700.000 DP wis dikirim motornya. Iya loh. Kira-kira begitu ya. Kira-kira. Kalau nggak salah itu ya. Di atas 500 kok DP-nya. Dikirim motornya. Salesnya tambah seneng kalau yang bersangkutan kredit. Mengapa? Karena salesnya itu untungnya lebih banyak daripada beli langsung cash. Karena nanti di situ asuransinya juga main, asuransinya main, gitu. Itu lebih untung, harganya malah mahal. Itu cara berpikir Ibu. Jadi itulah intinya kita sebagai guru harus logis, harus masuk akal di dalam melakukan decision making, pengambilan keputusan. Gitu Bu. Sehingga gini Bu, kesimpulannya, anak yang borderline, yang lambat, cara belajarnya berbeda dengan anak yang kapasitas belajarnya tinggi. Waktunya juga berbeda. Anak yang lambat belajar, waktunya lebih lama daripada anak yang cerdas. Logis Bu. Itu seperti gitu Bu, cara berpikirnya. Sehingga guru-guru tentunya harus bijaksana ketika siswa-siswanya itu banyak yang di bawah rata-rata, ya alon-alon pembelajaran. Butuh waktu yang lebih panjang daripada anak yang cerdas. Pasti itu caranya begitu Bu. Ya, dosen di ITS itu tugasnya tidak terlalu berat mengajar mahasiswa. Karena mahasiswanya itu diperintah saja sudah bisa dengan sendiri gitu loh. Itu cara berpikir. Karena hanya tugas Bu. Berbeda dengan yang lain. Itu cara seperti itu. Sedangkan kalau mahasiswanya itu rata-rata sedang atau di bawah rata-rata ya pelan-pelan. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi kesimpulannya cara belajar itu berkaitan dengan kapasitas belajar. Cara belajar, waktu belajar berkaitan dengan kapasitas belajar. Kalau kapasitasnya rendah, cara belajarnya alon-alon, waktunya lebih lama. Kalau kapasitasnya kuat, cara belajarnya cepat, waktunya lebih singkat. Sintesisnya seperti itu Bu Ari ya, Bu Ari ya. Nah, gitu Bu. Ya, Bapak. Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Pak Aris sekarang. Pak Aris. Monggo Pak Aris. Silakan Pak Aris. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, saya tertarik pembahasan yang di bakat dan minat tadi Bapak. Ya, untuk bakat dan minat ini saya coba coret-coret Pak di sini. Untuk bakat ini kelihatannya juga bisa berubah dengan berjalannya waktu. Minat juga demikian Pak, bisa berubah dengan berjalannya waktu. Terus untuk bakat sendiri, ini anak lebih cepat memahami kalau anak sudah punya bakat. Dan kalau anak sudah punya minat, itu juga lebih cepat memahami. Nah, terus bagaimana Pak cara membedakan yang benar-benar bisa membedakan antara anak ini berbakat atau hanya berminat? Terus yang kedua Pak, saya pernah menggandengkan dua anak. Nah ini saya juga nggak tahu dia hanya berbakat saja atau berbakat dan berminat. Dua-duanya bisa memainkan salah satu alat musik, saya gandengkan. Antara lagunya sama, lagunya sama, anak A dan anak B kelihatannya lebih cepat yang A untuk memahami satu lagu ini. Apakah itu berhubungan dengan intelijensi, kepribadian, nilai-nilai, atensi, kebutuhan, motivasi, dan lain-lain Pak?
apakah berhubungan dengan itu? Karena dua anak ini menurut saya sama-sama pinter memainkan alat musik ini. Tapi ini saya coba lagunya sama. Tapi ternyata lebih cepat yang memahami si A. Nah, apakah ini berhubungan dengan intelijensi dan lain-lain tadi yang sudah disampaikan? Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Pak Aris gini Pak Aris, cara menganalisisnya ya. Minat dan bakat itu dua hal yang beda. Bakat itu merupakan aspek maksimum performance. Itu bakat. Maksimum performance. Ngukurnya menggunakan tes bakat. Prosesnya ngetes, waktunya dibatasi. Ya kan? Bakat. Contoh, menggunakan tes DAT, Differential Aptitude Test. Ada instrumennya Pak, tes DAT itu. A, B, C, D, dan seterusnya. A dikerjakan dalam waktu sekian. Waktunya habis, selesai nggak selesai dikumpulkan. Itu gitu Pak. DAT itu adalah tes psikologi baku. Ya, artinya validitas dan reliabilitasnya sudah teruji dan mempunyai norma. Nah, gitu. Karena kelompok maksimum performance, bakat, lalu inteligensi, kecerdasan, itu kelompok maksimum performance, Pak. Minat itu kelompok tipikal, Pak. Tipikal. Ngetesnya menggunakan skala minat. Nah, skala minat itu isinya pernyataan-pernyataan, bukan soal-soal, tapi pernyataan-pernyataan. Mengukur faktor tipikal. Tipikal itu faktor yang diinginkan. Gitu, yang diinginkan. Itu tipikal, Pak ya. Lah, caranya ngukur diberikan inventore atau skala minat. Waktunya, Pak, tidak saklek. Bagi anak-anak yang belum selesai, ya selesaikan. Saya tunggu ya. Itu, Pak, itu tipikal, Pak. Tapi kalau masih memperform saklek, tet, kumpulkan. Selesai nggak selesai? Itu TOEFL itu tipikal, itu faktor maksimum performance. Saklek itu Pak, TOEFL. Ya Pak, reading, tet, selesai, gerak ke yang lain, pindah ke yang lain, itulah Pak, ya Pak ya. Itu intinya seperti itu. Jadi itu adalah dua dunia yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Berkaitan itu artinya apa? Artinya anak yang didasari oleh bakat dan minat yang kuat dalam bidang tertentu, cara belajarnya, proses belajarnya, waktu belajarnya lebih cepat. Dibandingkan dengan anak yang minatnya rendah, tidak berbakat, dipaksa Pak, perutnya mual-mual, stres. Nah, iya kan? Gitu. Jadi orang tua itu harus betul-betul memahami anak-anaknya. Kepengen selamat atau kepengen rumah sakit? Kalau kepengen rumah sakit, ya dipaksa. Kalau kepengen selamat, ya alon-alon. Karena setiap anak itu punya karakteristik yang berbeda, sehingga irama belajarnya jelas tidak sama. Gitu. Itu orang tua yang paham. Kan gitu. Ada Pak, orang tua punya anak Pak, anaknya itu ternyata borderline. Jadi Pak, kalau ketika ujian gitu awe panas Pak. Pokoknya kalau terdengar wis waktu dijadwal minggu depan ujian, greges susah. Greges. Tapi ternyata tidak lama meninggal dunia anak itu. Dalam posisi tidur kebablasan, tidur lalu meninggal dunia. Itu kenyataannya, anak borderline. Baru dengar ada rencana ujian, greges Pak badannya. Mengapa ya? Memang anaknya borderline kok. Itu mestinya yang seperti itu jangan dipaksa sekolah akademik. Nah, sekolahnya akademik di SMK itu kan ya akademik. Kan ya teori-teori itu praktek, karena untuk itu yang merasa dipaksa. Gitu loh ceritanya.
Ini ada kejadian seperti itu. Jadi gitu Pak Aris ya. Itu pengukurannya. Siap, Pak. Lalu mendukung kapasitas. Yang ideal bagaimana Pak? Berbakat, minatnya tinggi. Daya tahan stresnya kuat Pak. Orang yang berbakat dan minatnya tinggi Pak, hampir tidak pernah stres Pak. Meskipun ditantang oleh tugas-tugas yang berat, gitu. Biasa itu. Mengapa? Nah, punya bakat, punya kemampuan khusus di situ. Lalu minatnya kuat. Kalau minatnya rendah masih stres Pak. Kalau minatnya kuat, biasa. Ya, lebih biasa. Sehingga guru tentu melakukan pemetaan. Ya, melakukan pemetaan. Misalnya kan gini. Misalnya DAT, differential aptitude test, yang diukur antara lain kan aspek matematika. Istilahnya numerikal, Pak. Faktor numerikal. Hitung-hitungan pokoknya. Kira-kira gimana bakatnya di bidang matematika, numerikal. Yang kedua di bidang verbal. Di bidang penguasaan bahasa. Gimana di bidang verbal, penguasaan bahasa. Yang ketiga di bidang teknikal. Bidang teknik. Nah, gimana di bidang teknik? Punya bakat enggak? Yang keempat di bidang bahasa asing. Nah, bahasa asing bagaimana? Bakatnya kuat enggak? Orang yang punya bakat di bahasa asing, sekolah bahasa gampang Pak. Tapi kalau yang tidak kuat, ya greges badannya gitu Pak. Karena tidak punya bakat. Bakat itu adalah kemampuan khusus dalam bidang tertentu. Bidang tertentu itu bisa lebih dari satu. Bidang tertentu A, B, C, misalnya gitu. Itu Pak Aris ya. Ininya seperti itu Pak Aris. Sehingga guru idealnya melakukan pemetaan sehingga tahu peta pesatnya bagaimana. Sehingga dalam menyusun perangkat pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan guru sendiri juga harus menyadari bahwa setiap peserta didik itu punya kapasitas yang berbeda-beda. Kalau dipaksakan, greges Pak. Tapi juga tidak boleh tanpa teori. Gitu. Tidak boleh tanpa teori. Karena ilmu pendidikan itu sebagai ilmu mesti teori yang dipraktikkan, yang dipraktekkan. Jenenge ilmu pendidikan. Ya berupa konstruksi, ilmu-ilmu. Contohnya apa? Ilmu behavioristik, ilmu humanistik, kan gitu Pak ya. Ya kan gitu. Kalau Anda nanti belajar itu ya teori-teori konstruktivistik yang dasari oleh psikologi humanistik. Lalu teori-teori behavioral yang dasari oleh psikologi behavioral. Lalu yang ketiga teori blending. Blending itu dicampur aduk tetapi menjadi suatu konstruksi yang berbeda. Gitu. Nah, itu membuat seperti cara berpikirnya seperti kopi, ya kopi itu kan terdiri dari kopi, lalu air, lalu gula, ya. Bahkan kopi yang bagus itu ya kopi dengan air panas saja, gula nggak ada mestinya. Idealnya begitu. Idealnya minum kopi itu ya kopi melulu kopi lalu air panas. Ya memang pahit, tapi pahitnya kopi itu beda Pak. Dengan pahitnya tidak kopi gitu. Kan seperti itu. Gitu ya. Jadi kok pahit tapi mempunyai kenikmatan sendiri. Itu kopi seperti itu. Jadi cara berpikirnya begitu Pak Aris ya. Bu Faiza, Bu silakan Bu Faiza. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Sebuah materi yang bagi saya ini sangat bermanfaat, apalagi sebagai seorang guru ya Pak pendidik. Dalam pembelajaran, ini terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Kalau saya merasakan anak-anak itu minat bakatnya itu sangat tinggi Bapak. Bahkan ketika penilaian yang saya konsep seperti pembelajaran diferensiasi itu, bagaimana mulai dari prosesnya, produknya sudah saya diferensiasi. Tapi ketika sekolah itu ada sistem yang kami itu masih UTS bersama, PTS bersama, itu hasilnya benar-benar sangat drastis dari apa yang saya harapkan.
Berarti itu apakah pembelajaran di kelas yang selama ini sudah saya lakukan, yang menurut saya sudah sukses, apa itu gagal nggih Pak? Kalau saya jadi, apa ada yang salah dengan saya? Atau kondisi memang seperti ini, atau bagaimana? Itu bagaimana cara mengatasi? Saya jadi ini, ibaratnya kecewa, apakah saya tidak memahami karakteristik anak, atau pripun ngaten Pak? Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Aisyah. Jadi gini Bu, proses belajar itu melibatkan banyak komponen. Itu Bu. Salah satu komponen adalah aspek diri peserta didik. Komponen berikutnya itu adalah kepakaran guru. Nah, kepakaran guru. Nah, itu juga mengkaruh. Komponen yang ketiga itu adalah lingkungan dan fasilitasi. Lingkungan dan fasilitasi. Karena apa? Karena lingkungan itu akan menimbulkan hal yang berbeda bila lingkungannya itu tidak mendukung. Seperti itu. Misalnya kampus yang berada di daerah metropolitan, lalu berada di tengah mall, memungkinkan peserta didiknya, mahasiswanya, ya malah ngeluyur ke mall. Gitu. Rata-rata kampus yang di mall itu gagal, rata-rata. Mohon maaf ya, misalnya UPH saja gagal itu di mall. UPH itu di situ gagal itu ya. Rata-rata Bu, saya amati itu. Jadi dunia kampus itu sebetulnya itu ya di suatu setting yang berbeda, yaitu setting yang sehingga memungkinkan peserta didik mahasiswa itu ya senang belajar di situ karena situasinya mendukung. Malang itu saya nilai enak untuk belajar. Tapi sekarang Malang pengaruhnya juga besar Bu menurut saya. Karena di sana itu banyak warung-warung malam gitu. Menimbulkan arek-arek mahasiswa itu ngeluyur malam, akhirnya kasih tahu. Apalagi ngeluyurnya itu berpasang-pasangan. Nah, itu juga pengaruhnya besar terhadap keamanan diri mahasiswa yang bersangkutan. Karena apa? Karena orang itu kalau terlalu berdampingnya terus-menerus bukan muslimnya, itu setannya menguasai. Karena libidonya tinggi. Menurut pengamatan saya, mohon maaf itu. Tapi dilihat dari lingkungan fisiknya enak. Enak Malang daripada Surabaya. Karena Surabaya cenderung agak panas ya. Malang kan sejuk. Misalnya ruangan saja nggak ada AC-nya sejuk kalau Malang. Tapi Surabaya ya panas, pengap. Itu loh. Kalau Surabaya itu ya butuh AC karena pengap kalau nggak ada. Pokoknya panas lah, nyumer. Nah, Malang tidak sebetulnya, apalagi kalau plafonnya agak tinggi. Kira-kira AC nggak perlu kok. Plafonnya agak tinggi, jendelanya sirkulasi udaranya wes nggak perlu AC kira-kira gitu. Kecuali yang plafonnya rendah itu ya. Tapi godaannya itu menurut saya itu banyak. Coba dilihat warung-warung di Malang di mana-mana ada itu. Siapa yang beli di warung itu? Arek-arek itu, lanang wedok. Mahasiswa itu Bu. Gitu loh. Nah, apalagi larut malam itu, semalam suntuk. Ada nggak logika mahasiswa kok di warung 24 jam kan nggak masuk akal. Jare belajar Malang. Nah kok nongkrong di warung 24 jam? Apa gak ngantuk besoknya? Nah, gitu logikanya. Tuh artinya apa? Ya, suatu lingkungan belajar yang sudah dikuasai oleh bisnis bergeser, Bu. Karena dikuasai untuk kepentingan bisnis gitu loh. Itu satu contoh bahwa menunjukkan Bu bahwa banyak aspek yang harus dipertimbangkan, dianalisis oleh guru. Makanya guru itu adalah profesional. Definisinya guru adalah pendidik profesional. Profesional itu Bu adalah orang yang menguasai disiplin ilmu pendidikan. Ya toh? Namanya profesional, ahli dalam bidangnya. Sehingga makanya guru itu diberi rambu-rambu. Salah satu rambu-rambunya guru adalah
pengembangan diri secara berkelanjutan. Makanya sampean kuliah magister itu artinya sampean itu mengembangkan diri, dan mengembangkan diri itu secara berkelanjutan. Insya Allah nanti pasti ada gunanya. Bisa-bisa saja nanti sampean ada promosi, ada peluang untuk mendaftar kepala sekolah. Kebetulan syaratnya kok harus magister, lalu institusinya, prodinya terakreditasi, misalnya sekurang-kurangnya sangat baik. Apalagi unggul sampai lolos dilihat secara administrasi. Sekarang tinggal dipertahankan kompetensi. Ya toh, itu harus dipertahankan. Administrasinya lolos, kompetensinya dandan. Oleh karena itulah kata kuncinya belajar itu adalah harus dilakukan secara berkelanjutan. Itu Bu. Ya, tapi didasari oleh minat, didukung oleh bakat. Itu pasti. Karena minat itu akan memperkuat sikap dan perbuatan. Orang yang minatnya rendah, Bu, sikap perbuatannya loyo. Orang yang minatnya kuat, sikap dan perbuatannya kuat. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sangat luar biasa. Tapi sudah hampir ada. Ya kan? Sehingga saya akhiri saja. Tugasnya begini, Bapak Ibu sebagai mahasiswa, tolong membuat paper. Jangan banyak-banyak lembarannya. Kira-kira antara 3 sampai 5 halaman saja maksimal. 3 sampai 5 halaman. Diketik 1,5 spasi. Diketik 1,5 spasi. Di format A4 ya. Jadi antara 3 sampai 5 halaman, diketik 1,5 spasi di format A4 ya. Yang paper itu berisi